Selamat malam semuanya. Seperti biasanya ini jam 8 malam kita akan berbincang-bincang tentang Kabupaten Karo merayakan perayaan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus bulan ini. Nah, malam ini rencananya kami akan bincang-bincang dengan saudara Ahmad Arif dan ada juga Agnes. Agnes ada di Tiga Benanga tentang ide dan gagasan dalam rangka kita merayakan perayaan kemerdekaan di Kabupaten Karo. Jadi malam ini akan ada ide dan gagasan. Nah, bagaimana kita sedikit memberi ide untuk kita lakukan bersama-sama dalam rangka kita merayakan Hari Kemerdekaan di Kabupaten Karo. Selamat malam, Agnes. Selamat malam, Pendeta. Ya, sebentar kita tunggu teman kita Arif ya, biar kita bincang-bincang malam ini. Bagaimana keadaan di Tiga Binanga? Kamu di Tiga Binanga ya? Iya, Pendeta, di Tiga Benanga. Keadaannya di Tiga Benanga, cuacanya tidak hujan, cerah. Oh, cerah ya? Ya, cerah malam ini, Tiga Benanga. Iya, beberapa hari yang lalu kayaknya ada hujan juga di Tiga Binanga atau daerah Lobaleng, nggak tahu. Tiga Binanga hujan nggak ya? Hujan, Pendeta. Kemarin 2 hari yang ya? lalu juga hujan. Oke, selamat malam, Rif. Selamat malam, Jua-Jua, Jua-Jua. Pendeta Rudi, Agnes. Halo Bang Arif, Jua-Jua. Ya. Fresh sekali semua malam ini ya. Iya. Ya. Nah, karena kan setiap malam nih kita jumpa bincang-bincang di Facebook ini, gitu ya. Nah, Ya, saya dapat kabar kalau malam ini kita mau diskusi tentang ide dalam rangka merayakan kemerdekaan ya. Iya. Silakan Arif. Mungkin Ya. Arif yang bawa pembicaraan kita malam ini. Boleh, Bang. Jadi selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu, Nande Bapak, Bibi Bengkila, teman meriah JPK Meringan. Jadi malam ini kita akan berdiskusi ringan, santai, tapi tetap dengan keseriusan yang tidak kalah penting karena kita tahu ini adalah bulan kemerdekaan ya, di mana bangsa kita merayakan semangat 17 Agustus ya. Dan kemarin Bang Rudi kita diskusi dengan teman-teman nih, anak-anak muda di Kabupaten Karo, ada Agnes dan teman-teman. Kata mereka dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan ini ya, teman-teman ini akan mengadakan satu festival TUM. Ini menarik nih. Seperti apa? Ya. Jadi yang saya dapat informasinya, festivalnya itu diberi tajuk IKI, merayakan kemerdekaan bersama Pendeta Rudi Sembiring Milala ya, Nes ya. IKI itu bukan bahasa Jawa pastinya ya. Bukan. Tapi singkatan dari inspiratif, kreatif, dan inovatif. Ya, seperti kita tahu ya, Bang Rudi ya, di Kabupaten Karo ini ternyata anak mudanya sangat inspiratif, kreatif, dan inovatif, Bang Rudi. Jadi saya kira terkait dengan penyelenggaraan festival ini, kita tahu bahwa Karo itu punya sejarah panjang kaitannya dalam perjuangan kemerdekaan Republik TUM. Ya. Nah, Bang Rudi sendiri melihat semangat teman-teman muda ini menyelenggarakan festival IKI dalam rangka merayakan bulan kemerdekaan itu gimana, Bang Rudi? Ya, jadi program ini muncul dari penglihatan saya terhadap apa yang terjadi di Kabupaten Karo, gitu ya. Nah, saya melihat di konten-konten online, baik di TikTok, baik di Facebook, dan juga ada di Instagram,
banyak sekali kreasi-kreasi yang dibuat oleh para pemuda Karo. Ya, bukan hanya muda, bahkan hanya orang tua juga gitu ya. Jadi pikiran saya orang Karo ini memang kreatif gitu ya. Kreatif. Nah, jadi banyak juga yang dari kreativitas mereka itu, nah muncul inspirasi-inspirasi baru. Ya. Tentunya sebuah kreativitas muncul juga dari sebuah inspirasi. Nah, dari itu muncul lagi hal-hal yang bersifat inovatif. Banyak sekali. Jadi saya melihat orang muda Karo itu, dan bukan hanya orang muda, orang Karo secara keseluruhan itu memang nggak berhenti berpikir dan berkarya. Maka oleh karena itu saya mengajak teman-teman di Karo Menjua-Jua membuat sebuah acara dengan nama IKI, yaitu inspiratif, kreatif, dan inovatif. Jadi kita di Karo Menjua-Jua mencoba untuk menawarkan dan menyalurkan, gitu ya, menawarkan dan menyalurkan, nah program-program yang berorientasi IKI. Wah, Gitu ya, yang bagus berorientasi sekali. IKI. Saya mendengar ada beberapa pengusaha muda Karo di Karo membuat selai dari stroberi, ada yang membuat taman baca, ada yang betul. membuat produk A, B, C, D gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk kreativitas. Bentuk-bentuk kreativitas yang bisa menginspirasi. Jadi saya pikir hal-hal yang bersifat hasil kreativitas, hal-hal yang menginspirasi, hal-hal yang memiliki nilai-nilai atau kandungan inovasi, ini perlu kita angkat. Gitu. Wah, jadi Bang Pendeta Rudi juga mengamati terus ya bagaimana kreativitas teman-teman di Kabupaten Karo ya? Ya, karena saya pikir ini waktunya kita membangun Karo bersama-sama, gitu ya. Betul. Nah, kaitan dengan festival ini, Bang Rudi, mungkin sedikit kita tanya Agnes dulu ya, selaku tim teknis, tim pelaksana dari festival ini. Kira-kira seperti apa bentuk festivalnya ini, Nes? Festival IKI ini? Jadi seperti yang disampaikan Bang Arif, jadi IKI Festival ini sebenarnya tujuannya itu menyambut Hari Kemerdekaan dan memeriahkan untuk semua kalangan anak muda, dan juga tidak hanya anak muda saja, seperti yang dibilang pendeta tadi, bahwasanya kita orang Karo ini mau mamak-mamaknya pun, bapak-bapaknya pun semuanya kreatif ya. Iya. IKI Festival ini semua kategori bisa, bukan hanya kalangan anak muda. Jadi di perlombaan IKI Festival ini kita adakan online, secara online. Ya. Tidak ada yang offline. Jadi kalau ada offline itu tidak benar. Jadi IKI 2024 ini yang diadakan di Karo Menjua-Jua itu dilaksanakan secara online. Jadi bentuk perlombaannya seperti apa, Nes? Lomba apa aja yang akan dilakukan? Oke. Perlombaannya itu ada 3 kategori. Yang pertama bernyanyi. Lomba bernyanyi dia lagu perjuangan Karo. Oh, lomba nyanyi ya. Untuk tahap awal ini kita lomba nyanyi dulu ya. Ah, benar. Lagu apa yang dinyanyikan itu, Nes? Lagunya ada 4 kategori. Itu Soramido, iya. Yang kedua itu Padang Sambo. Ketiga Rekata Bedil. Dan yang Tanah Karo Si Malam. Wah, ini bagus-bagus sekali lagunya. Ya. Saya kalau dengar lagu Soramido, Bang Rudi, saya tuh suka terharu loh. Gitu ya. Terharu saya ada satu bait yang menyatakan kesah ras darah asamna merdeka enda. Itu luar biasa itu. Gimana Bang Rudi, sebelum kita lanjut lagi teknis nanti ke Agnes, ini ada 4 lagu wajib. Gimana Bang Rudi itu memaknai khususnya lagu Soramido yang ada lirik menyatakan kesah ras darah asamna perjuangan kemerdekaan enda. Wah, itu nafas
dan darah. Wah, itu Ya, merinding saya. ini memang waktunya ya. Ini memang waktunya kita untuk apa namanya mengenang kembali bagaimana heroiknya dan bagaimana para patriot Karo itu eh, bertempur waktu itu ya untuk memperjuangkan agar Indonesia merdeka, Karo merdeka gitu ya. Nah, dan di sini juga terbukti gitu ya bahwa para penyair Karo, para seniman Karo itu memang ya benar-benar luar biasa ya Ya, menciptakan betul, betul. lirik lagu Karo, Soramido, Kata ada lagi Bedil. iya Arkata Bedil gitu ya. Nah, jadi saya pikir ini waktunya, Ya. kita coba kembali melantunkan lagu perjuangan itu supaya roh para pejuang itu juga menginspirasi kita Ya, untuk betul, terus betul. berkarya untuk membangun Karo menjadi Karo yang lebih baik pada hari Karo ini. berjuah-juah ya. Karo Karo berjuang. Nah, Ya, eh, dalam banyak sejarah perjuangan memang seniman itu selalu memberi peran ya. Ya, tentunya bagaimana nilai-nilai semangat itu diwarnai lewat lagu, lewat syair, ya. Nah, kemudian Agnes, dari 4 lagu wajib tadi, kapan Ya. dibuka pendaftarannya, Nes, dan kapan ditutup? Oke, sebenarnya pendaftaran kita udah ada mulai tanggal 6 Agustus tadi ya. Kita pakai pendaftaran itu tanggal 6 sampai tanggal 9. Jadi semua ikut berpartisipasi. Kita tambahkan waktu dari tanggal ini sampai tanggal 13 Agustus masih buka pendaftaran. Masih buka pendaftaran. Jadi itu nanti teknisnya teman-teman yang mau jadi peserta itu gimana, Nes? Gimana cara mereka mengikuti? Oke, jadi yang pertama mereka kan harus ikuti follow akun Karo Dua ya. Jadi itu kita terterakan kontak person untuk para orang yang mau mendaftar. Nanti dari situ kan syarat ketentuan mereka mau kemana, kan kita punya 3 kategori. Terus kita kasih ketentuan bagaimana mereka durasi mereka bernyanyi dan 3 kategori dan juga bagaimana cara mereka bisa mendapatkan reward itu. Oh, berarti pertama dimulai dengan mengikuti atau memfollow akun Karo Menjua-Jua, akun Facebook ya? Iya, akun Facebook. Kita juga ada Instagram juga ada ya. Jadi ini informasi penting nih untuk semua saudara-saudara kami yang ingin mengikuti event Festival IKI 2024 merayakan semangat kemerdekaan bersama Pendeta Rudi Sembiring Milala. Jadi bagi Anda yang ingin mengikuti kegiatan ini, silahkan mengunjungi halaman Facebook dan Instagram Karo Menjua-Jua ya, Nes ya. Ya, benar. Baru di situ nanti akan tertera detailnya seperti apa, dan ini dibuka sampai tanggal 13, Nes ya. Benar. Oke. Hadiahnya, Nes? Ya. Ada hadiahnya kan? Jadi teman-teman jangan ketinggalan dan jangan salah persepsi nantinya ya. Hadiahnya ini untuk yang juara 1 sebesar 2 juta rupiah. Wow, itu duit semua ya, rupiah? Wah, duit semua ya. Terus juara 2 1.500.000 rupiah. 1.500.000 rupiah. Dan juara mendapatkan 1.000.000 rupiah. 1.000.000. 1 juta. 1 juta rupiah. Jadi juara pertama dapat 2 juta rupiah, yang juara 2 dapat 1.500.000 rupiah, dan juara 3 1 juta rupiah. Tapi yang paling penting memang hadiahnya penting juga ya. Penting. Tapi di balik itu tentu kita sepakat bahwa ada nilai-nilai yang ingin hari ini kita tanamkan kepada siapapun, khususnya yang ingin mengikuti festival ini, bahwa kita adalah anak cucu keturunan pejuang yang
punya semangat heroik dan patriotik. Bukankah begitu Bang Rudi? Bagaimana ini Bang Rudi Ya, soal ya, nilai-nilai heroisme dan patriotik? ya. Jadi menarik nih. Jadi berarti buat buat konten ya kita nyanyi ya. Nyanyi salah satu daripada lagu tadi itu. Karena saya juga pengen jadi peserta nih. Ya. Saya Boleh, pengen jadi boleh. peserta. Hmm. Eh, karena bisa juga tarik itu lagunya kan, lagu Soramido atau lagu apa aja tadi itu. Lagu Berkata Tanah Karo bedil. Semalam, Berkata Bedil gitu ya. Nah, berarti kita nyanyi bisa tanpa musik, solo gitu aja ya, atau pakai musik, Pakai bebas musik. ya, Nes ya. Bebas, bisa juga beriringan musik, tidak Nah, juga. ah, Yang paling penting penghayatan ya. Benar, penghayatan. ah, yang paling penting dapat like 300. Ya, dapat. Dapat like 300. Berarti Oh, Ya. saya berpotensi menang nih. kita Kak dan Abang. Jadi nggak usah khawatir yang semua ikut nanti. Jadi kita juara 1, juara 2, dan dari 50 itu ada 47 orang yang like-nya dapat 300 like dari konten ini. Mereka bisa mendapatkan pulsa sebesar 100.000. Wah, Oh iya, seru, seru. Jadi seperti yang tadi, kayaknya juga pengen ikut. Nah, kenapa lagu-lagu ini dipilih, Nes? Kenapa keempat lagu ini dipilih sebagai lagu wajib dalam kaitannya dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79? Oke. Jadi memang lagu-lagu yang dipilih ini yang punya makna perjuangan yang sangat dalam yang ada di Tanah Karo. Jadi kita Ramido, Padang Sambo, kata Tanah Karo Simalem. Ada makna perjuangan ya. Nah, ngomong-ngomong soal makna perjuangan nih Bang Rudi. ya, Ya. Bagi seorang pendeta Rudi Sembiring Milala, ya, bagi seorang pendeta Rudi Sembiring Milala, seperti apa itu atau apa itu yang dimaksud dengan makna perjuangan? Bagaimana Abang bisa menjelaskan makna perjuangan? ya. Kalau pada hari ini kita bicara tentang Karo, Karo ada hari ini juga tidak terlepas dengan bangsa kita Indonesia gitu ya. Nah, jadi para pejuang Karo dulu itu sampai sekarang menginspirasi kita, dan memang dalam beberapa kali kesempatan saya menyampaikan bahwa tanah Karo itu adalah tanah para patriot gitu ya. Nah, bahwa orang Karo itu adalah keturunan para pejuang. Nah, jadi kalau kita memaknai karena perjuangan itu, maka ini harus tercermin juga dalam diri kita hari ini sebagai tanda bahwa kita memaknai perjuangan para pejuang itu, sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar seperti saat ini, dan Karo seperti saat ini. Dan alangkah kecewanya kita kalau Karo itu tidak dalam kerangka yang positif gitu ya. Nah, sekarang kita bangga sekali. Karo itu dari sisi geografis dan potensi alamnya luar biasa. Potensi manusianya pun luar biasa nih. Karo itu pekerja keras. Produktivitas masyarakat Karo itu luar biasa. Mulai dari Mardinding, Lau Baleng, Tiga Binanga, Munte, Trodeleng, Kutabuluh, Payung, Tiga Deket, Tiga Panah, Merek, Merdeka, Parus Jahe, semua kecamatan yang saya sebut tadi itu, semua 17 kecamatan itu produktivitasnya luar biasa. Itu menunjukkan bahwa orang Karo itu memang unggul gitu. Nah, sayang kalau potensi orangnya yang luar biasa dan alamnya ini gitu ya menjadi amburadul karena buruknya karakter gitu ya. Buruknya karakter para pemimpin Karo sehingga Karo menjadi seperti ini. Ini artinya kita nggak memaknai
arti perjuangan para pejuang itu, pikiran saya. Oleh karena itu, Iya. kalau hari ini kita buat festival konten menyanyikan lagu perjuangan, ini kan festival online seperti ini kan untuk memudahkan supaya semakin banyak orang yang bisa ikut terlibat dan kembali kita memaknai arti perjuangan para pejuang kita dulu gitu. Ya, jadi memang kita salut juga ya dengan teman-teman ini ya, Bang Rudi ya. Mereka punya inisiatif ya dan Ya. sama seperti judulnya ya, inspiratif, kreatif dan inovatif. Ya. Nah, sejauh ini seperti apa persiapan teman-teman panitia Nes untuk penyelenggaraan festival IKI ini? Untuk persiapan kita sejauh ini bagus. Memang kita benar-benar menunggu untuk teman-teman semuanya bisa ikut berpartisipasi di festival ini, pesta kreativitas ini. Artinya nanti informasi dan undangan untuk ikut serta akan disebarluaskan juga, Nes ya? Disebarluaskan juga. Informasi karena kemarin itu kan flyernya udah naik ya. Jadi kita take down yang kemarin itu, ini akan ada nanti malam. Sepertinya flyernya akan naik yang baru, yang seperti tentuan yang sudah disampaikan di live ini. Itu aja sih, Bang. Waduh. Tapi memang Ya. Pendeta Rudi boleh ikut, Nes? Atau sebagai apa aja? Bintang tamu. Ya. Saya ini bukan penyanyi, Rim, tapi saya suka menyanyi. Gitu ya. Iya, masalahnya kita penyanyi udah sering denger, Bang Rudi. Yang bukan penyanyi yang kita pengen denger sekali. Nah, tapi ini kan menarik sekali ya, apalagi dengan pelaksanaan online seperti ini. Tentu saja ini teman-teman panitia menangkap bahwa media online hari ini harus dimanfaatkan secara positif ya, Nes ya? Iya, benar, Bang. Ya, dan tentu saja ini diharapkan bisa mensupport teman-teman yang lain untuk terus memaknai hari kemerdekaan. Nah, Bang Rudi, ada satu momen yang menarik di Karo itu ya. Kita tahu ada lagu nasional Bandung Lautan Api. Ya. Nah, di Karo itu sendiri pernah terjadi politik bumi hangus, ya. Bagaimana orang-orang di Karo Pegunungan itu membakar rumah-rumah mereka, jembatan dihancurkan agar para kolonial yang datang lagi ketika agresi Belanda 1 dan 2 tidak bisa menggunakan itu sebagai fasilitas mereka untuk melanjutkan penjajahannya. Nah, bahkan peristiwa Karo Lautan Api itu seorang wakil presiden yang bernama Muhammad Hatta, sang proklamator, pernah mengirim surat, menulis surat yang di situ dia tulis bahwa dia secara garis besar, beliau Muhammad Hatta mengakui perjuangan masyarakat Karo dalam menolak penjajahan Belanda. Ya, surat ini bahkan ditulis beliau saat pengasingan di Bukit Tinggi tanggal 1 Januari 1948. Ya, 1 Nah, Januari. bagaimana Bang Rudi melihat momen Karo Lautan Api dan surat penghargaan dari sang proklamator Muhammad Hatta itu, Bang Rudi? Ya, kembali seperti yang tadi saya sampaikan ya, Rif, ya, bahwa orang Karo itu adalah para patriot, gitu ya, para petarung, para pejuang, gitu ya. Dan itu nampak sampai hari ini. Tipikal orang Karo itu memang tangguh, ulet, fokus seperti itu. Nah, dan berani. Nah, saya berani memunculkan kata berani di karakter orang Karo. Nah, jadi kalau seperti yang Arif sampaikan bahwa di Karo itu juga pernah ada lautan api, gitu ya, dan itu bentuk perlawanan itu memang benar. Dan Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta menulis surat tentang itu, gitu ya. Ini kan menjadi sebuah
apresiasi kepada kita semua. Saya hanya bisa mengatakan begini, kepada kita hari ini yang masih hidup sebagai orang Karo, terutama para generasi muda, gitu ya, ayo bangkit. Saya bilang kemarin malam saya katakan ayo bangkit para generasi muda, save tanah Karo, selamatkan tanah Karo, lindungi tanah Karo, gitu ya. Terutama ini ada event yang menjadi sebuah opportunity bagi kita untuk membangun Karo dengan memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kompetensi untuk membangun Karo. Nah, jangan pilih pemimpin yang berdasarkan uang, gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya, gitu ya. Karo akan hancur. Seperti hari ini, semua Karo jadi bahan omongan orang tentang hal yang negatif. Ini kalau bisa jangan terjadi, gitu ya. Nah, maka Karo menjua-jua di sini, Rif, gitu ya. Nah, akan hadir, akan mendorong, gitu ya, agar Karo benar-benar menjadi Karo yang membanggakan kita. Karo yang memiliki nilai-nilai para pahlawan, para patriot, gitu ya. Nah, berjalan dengan jalan kebenaran. Begitu kira-kira. Jadi, saya pikir luar biasa kalau Arif mengingatkan kita kembali bahwa Karo itu pernah menjadi lautan api. Lebih bagus hangus Karo itu, begitu kira-kira, daripada Karo itu berada di tangan orang yang salah. Gitu ya. Begitu. Waduh. Seolah-olah maka Merinding saya. ya seperti itu kan pilihannya. Ya, bahwa orang Karo itu nggak mau mengiyakan penjajah itu, gitu ya. Nah, maka dia lebih berpikir lebih bagus dibakar, gitu ya, daripada nanti ini berada di tangan orang yang salah, begitu. Itu pemaknaan saya seperti itu. Iya. Nah, Ada request Bang Rudi nanti di bagian akhir sebagai closing statement, ya. Bang Rudi membacakan surat dari Muhammad Hatta kepada rakyat Karo. Itu sebagai closing statement malam ini, ya. Tapi kita lanjut dulu ke Agnes. Kira-kira Nes terkait dengan pelaksanaan festival IKI, ya, merayakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, hal-hal apa lagi yang perlu halayak ramai ketahui terkait dengan teknis ataupun segala sesuatu tentang perlombaan ini, Nes? Oke, yang paling penting itu syarat dan ketentuan ya Bang, yang memang sampai ke khalayak ramai, yang dimana unsur-unsur yang perlu dinilai, cara-cara mengirimkan video, syarat partisipasi. Jadi nanti untuk unsur penilaian lomba bernyanyi, kita pertama 60% itu kita lihat melalui vokalnya, vokal bernyanyi, kualitas video, dan juga penampilan. 40% itu dari jumlah like. Jadi tadi kan ya 100 berarti otomatis sudah masuk ke kategori yang juara 1, juara 2 atau juara 3 gitu. Terus untuk mengirimkan videonya harus sesuai judul yang diberikan. Dikirimkan ke tim Karo Mejua-Jua nih melalui Google Drive, Instagram ataupun WhatsApp Karo Mejua-Jua. Yang nanti kita udah nanti diterapkan ya, dibagikannya. Ya. Lalu syarat partisipasi tadi yang dimana memang harus mengikuti dan memfollow semua akun sosial media Karo Mejua-Jua. Oke, tadi agak satu ya, TikTok Karo Mejua-Jua juga ya. Terus di deskripsinya harus disertakan mengirim video dengan nama lengkap, asal daerah, nomor HP, judul lagunya, dan harapan. Nih, harapan Kabupaten Karo. Iya, harapan untuk perbaikannya. Ya, satu lagi nih yang awal tadi aku sampaikan bahwasannya untuk pendaftaran tidak dipungut biaya sepeser pun. Gratis ya. Iya. Itu aja sih.
Wah, ini menarik sekali Nes, lomba ini. Dan teman-teman tentu akan terus mensosialisasikan kegiatan ini dan ini dibuka sampai tanggal 13 Agustus. 13 Agustus. Waduh, ini luar biasa sekali inisiatif teman-teman anak-anak muda di uh, Karo Mejuah-Juah. Nah, kemudian kaitannya dengan ini tentu saja memang betul yang dibilang Bang Rudi tadi. Ya, kita lihat hari ini banyak sekali konten-konten ya di medsos. Ada yang bicara tentang pertanian dengan apa ya? Ada juga yang komedi. Nah, tentu saja ini kan satu peluang ekonomi kreatif sebetulnya Bang Rudi ya. Ya, Misalnya dalam kapasitas sebagai eksekutif pemerintah Kabupaten Karo, bagaimana mestinya para pelaku atau Pemkab Karo bisa bersinergi dengan pelaku ekonomi kreatif ini? Bagaimana mestinya tata kelolanya itu, Bang Rudi? ya. Jadi memang kalau disinggung sampai ke apa yang menjadi peran pemerintah gitu ya. Nah, kita rindu dan sangat menanti kalau pemerintah itu memang memiliki perhatian untuk khususnya hal-hal yang bersifat kreativitas gitu ya. Nah, tadi kita katakan di awal bahwa orang Karo ini orang-orang yang kreatif. Nah, mulai dari anak mudanya sampai kata Anes tadi sampai ke mama-mamanya gitu ya, sampai ke bapak-bapaknya, orang Karo itu memang terkenal orang yang aktif. Kan terkenal juga orang Karo itu suka berjudi gitu ya, berjudi. Ini kan bentuk daripada sebuah penyaluran keaktifan karena memang orangnya aktif gitu ya. Nah, nggak berhenti berpikir sehingga harusnya gitu ya. Nah, pemerintah membuat berbagai banyak program. Nah, tapi semua tanda petik dalam rangka merespon secara positif. Nah, ide-ide kreatif menyalurkannya. Jadi memang pemerintah tidak sanggup sendiri, pasti gitu ya. Harus juga melibatkan berbagai pihak dan kelompok-kelompok masyarakat. Nah, salah satunya kita sudah mulai nih. Karo Mejuah memulai sebuah program yang namanya IKI, yaitu inspiratif, kreatif, dan inovatif. Jadi, semua hal-hal yang bersifat kreativitas, semua hal-hal yang bisa menginspirasi, gitu ya, yang memiliki nilai inovasi, ini perlu kita gali, perlu kita kumpulkan, perlu kita salurkan, gitu ya. Nah, perlu kita dukung semua ide-ide kreatif anak muda Karo. Nah, ide-ide kreatif para masyarakat Karo. Nah, harusnya pemerintah melakukan itu, wajib itu, gitu ya. Nah, tapi nggak cukup juga pemerintah, perlu peran kita semua, gitu ya. Nah, ini kita mulai, ini event yang pertama ya, ini event yang pertama dilakukan Karo Mejuah-Juah dalam rangka mengumpulkan dan menyalurkan dan mendukung semua ide-ide kreatif dari para pemuda Karo dan juga masyarakat Karo secara umum, walaupun ini dimulai dengan lomba menyanyikan lagu perjuangan Karo. Ya, iya. Mungkin minggu depan atau ke bulan depan kita akan memfestivalkan karya pemuda Karo, yaitu bahan olahan dari hasil bumi Karo. Kita akan festivalkan misalnya. Gitu kan? Nah, ini supaya kita kasih ruang nih kepada para pemuda Karo yang memiliki kreativitas, gitu ya. Nah, bukan hanya di bidang seni, tapi di bidang-bidang yang lain juga. Tapi baiklah, kita mulai dulu dengan festival menyanyikan lagu perjuangan. Ya, saya kalau tadi di Karo, saya mau menyanyikannya ini sambil metik buah tomat, gitu ya, sambil menyanyikannya. Wah, itu pasti akan menarik banget. Ya. Boleh kasih contoh kecil lah sedikit, Bang Rudi. Gimana sih suaranya? Maksudnya gimana? Coba bisa nyanyi dulu satu lari loh. Oh, gantian dong kita bertiga ya. Nah, Agnes,
sejauh ini persiapan teman-teman sudah sosialisasi dan tentu saja kalau ada teman-teman atau para masyarakat Karo yang ingin ikut di festival ini bisa kontak ke teman-teman ya. Bisa. Kita Nah, di situ nomor WhatsApp-nya, bisa juga ke Instagram kita, akun sosial media kita juga bisa. oke. Kalau sekretariatnya di mana, Nes? Teman-teman apakah bisa juga datang ke situ? Bisa. Pengen kenalan sama Agnes misalnya? Boleh. Ya. Di mana alamatnya sekretariatnya, Nes? Iya, Simpang 6 Kaban Jahe, Gang Aman. Oh, di Gang Aman ya. Tentu semua aman-aman saja ya. Oke. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu kami ketahui tentang pelaksanaan Festival IKI 2024 ini, Nes? Artinya pendaftarannya masih kita buka ya, Bang. Itu artinya Ya. menunggu antusias masyarakat untuk bisa memeriahkan pesta kreatif ini. Ya. Jadi yang dimana bukan hanya untuk anak muda dan juga ini sebagai penyaluran ide kreatif untuk kita semua warga Tanah Karo. Itu aja sih, Bang. Waduh, semangat sekali teman-teman ini. Iya, pasti semangat. Nah, ini ada teman-teman. Coba dibaca dulu pesan-pesan teman-teman kita nih. Ini ada dari komentar dari teman-teman kita. Ini ada Rici Sinuraya. Jadi beliau ini mengapresiasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Karo Mejua-Jua dan beliau katakan di sini acara yang sangat seru karena dibuat dengan online. Jadi setiap orang punya kesempatan untuk ikut dari berbagai tempat tanpa harus on the spot. Lebih hemat biaya dan waktu. Iya, betul sekali Pak Sinuraya ya. Jadi mungkin Agnes bisa dicatat. Ya? Ini calon peserta ini sepertinya. Ya, silakan. Ya. Nah, Nes, apakah boleh peserta mengirimkan lebih dari satu karya? Boleh. Misalnya kan itu empat lagu wajib tuh. Boleh. Nah, saking karena beliau siapapun peserta ini yang punya semangat juang yang tinggi, 4 lagu ini dinyanyikan dan dikirim kepada panitia. Itu gimana, Nes? Boleh ya? Boleh Bang. Boleh ya, makin ramai makin asik ya. Benar. Nah, terus wah ini banyak yang membara juga ini ya. Ini Ramli Ajis katakan untuk mengabadikan jiwa patriotisme dan jiwa berkorban masyarakat Karo untuk Indonesia merdeka di masa lalu, alangkah baiknya dibangun Tugu Bung Hatta beserta isi surat tersebut. Waduh. Mungkin surat ini sudah ada dibuat prasasinya di Taman Mejua-Jua ya, Berstagi ya. Ada surat Bung Hatta ini sudah dibuat prasastinya di Taman Mejua-Jua. Tapi kalau patung sepertinya belum ada ya, Tugu Bung Hatta belum ada ya. Nah, gimana nih Bang Rudi terkait dengan Tugu Bung Hatta? Ya, saya pikir itu ide yang menarik. Dan saya bukan karena disebutkan Bang Ajis, sudah ada beberapa hari dalam pikiran saya untuk alangkah indahnya kalau patung para pejuang Karo, para patriot Karo, patung para pejuang kemerdekaan Karo itu dibuat tuh patungnya gitu ya, dalam sebuah taman gitu ya. Dan kalau memang patung Bung Hatta juga perlu kita buat di situ karena atensinya terhadap para patriot Karo. Nah, ini akan menjadi sangat positif agar semua masyarakat Karo, terkhusus para pemuda Karo, mengetahui bahwa leluhurnya itu para pejuang, bukan para penjahat, gitu ya. Nah, leluhurnya itu para pejuang, itu perlu menurut saya. Dan ini juga sebenarnya saya teringat 2 minggu yang lalu saya baru kembali dari Washington DC. Di Washington DC itu di Amerika Serikat,
ada sebuah museum gitu ya, sebuah museum di dalam gedung itu para patriot mereka itu mereka buat tuh patungnya, dan kita bisa lihat satu persatu, dan di patung itu ditulis siapa dia, apa perjuangannya itu ya. Nah, jadi para pejuang Karo itu juga perlu, perlu kita buatkan, termasuk patungnya Bung Hatta gitu ya. Nah, setuju Museum Bang Perjuangan Aziz. Karo, setuju ya Bang Rudi. Wah, setuju Museum banget. Perjuangan Karo di Ya mana? iya, itu sekaligus kalau bisa itu menjadi museum terbuka kan. Sekarang Iya. kan belum ada, kayak nggak tahu. Sekarang kayaknya belum ada. Agnes, apakah ada Museum Perjuangan Karo di Kabupaten Karo? Nggak ada ya, masih inisiatif pribadi ya. Ada Museum Jamin Ginting ya, itu inisiatif pribadi ya. Nah, tentu saja pelaksanaan festival ini ya, walaupun kita laksanakan secara fun, secara asik, tapi tidak mengabaikan nilai-nilai perjuangan, bagaimana kita memaknai patriotisme para pendahulu kita yang tentu saja kalau para leluhur kita, para pejuang-pejuang kita tidak berjuang keras seperti yang mereka lakukan hari ini, jangan-jangan kita juga belum bisa live online nih ya, udah dibom Belanda aja kita ini, Nes. Ya. Nah, oke, terkait dengan festival IKI, Agnes mau menambahkan apa lagi, Nes? Katanya ada banyak lomba lagi ya, selain nyanyi, tapi untuk saat ini kita bikin nyanyi dulu ya. Iya. Teman-teman bikin nyanyi dulu ya. Ada juga mengenai ide dan gagasan untuk Kabupaten Karo. Jadi, bentar ya Bang. Jadi di ide dan gagasan ini juga sebentar, karena banyak ini juga kategorinya banyak ya, juga ya. kegiatan. Oke, nggak apa-apa, Nes. Tapi paling tidak kita bisa menangkap bahwa teman-teman Karo berjuah-juah ini melihat media online itu sebagai satu sarana informasi dan edukasi yang penting, Nes ya. Kenapa memilih media online sebagai sarana perlombaannya? Jadi di pesta kreativitas ide dan gagasan untuk Kabupaten Karo ini, nanti dia lombanya itu video, lalu dia memiliki kategori untuk topi ide dan gagasannya. Yang pertama, untuk kemajuan pemuda dan pemudi Karo. Yang kedua, untuk kemajuan pertanian Karo. Ya, kemajuan pariwisata Karo. Yang keempat, kemajuan pendidikan Karo. Yang kelima, kemajuan perekonomian Karo. Dan yang keenam, untuk pilkada bermartabat, bersih dan berkualitas. Wah, ini memang apa ya, sangat demokratis ya, meminta ide dari masyarakat Karo untuk membangun Karo. Ya memang sejatinya seperti itu, Nes ya. Di samping kita punya pendidikan, pemimpin yang memang berintegritas, masyarakat juga harus punya komitmen untuk memperbaiki daerahnya ya. Nah, ini ada komentar ini Bang Rudi. Ini sedikit di luar agenda festival IKI. Izin nanti dibuat patung siapa yang merawat turang. Di situ kelemahan kita. Kalau di WDC, Washington DC mungkin maksudnya ya, mereka sudah punya integritas yang baik. Memang seringkali kita dalam merawat ini agak lemah, Bang Rudi ya. Nah, misalnya di Kabanjahe itu ada satu yang menarik itu. Ya, saya kira dari sekian banyak kota di Indonesia, hanya di Kabanjahe yang ada tugu catur. Ada tugu catur. Dan itu menandakan bahwa seperti yang disinggung oleh Bang Rudi tadi, bagaimana orang Karo itu punya otak yang aktif ya, sehingga catur juga dikenal. Dulu ada di zaman Belanda itu ada pecatur tradisional yang bahkan sampai dibawa ke Belanda untuk bertanding melawan Grandmaster dan hasilnya seri. Sehingga orang catur itu dikenal dengan masyarakat Karo itu identik dengan catur. Nah, terkait dengan pertanyaan ini tadi, gimana Bang Rudi? Menanggapinya? Jadi memang itu menjadi kenyataan yang disampaikan Turang tadi itu.
Nah, ini kalau memang kita serius juga melakukan edukasi kepada masyarakat kita untuk membangun jiwa patriotisme di seluruh masyarakat Karo gitu ya. Nah, maka kalau kita bangun itu ya kita rawat. Nah, gitu ya. Nah, saya bukan saya sedikit-sedikit eh, condong ke Amerika gitu ya. Nah, kunjungan saya ke Amerika, kunjungan saya ke Melbourne, ke Sydney, ke hampir seluruh negara Eropa Barat gitu ya. Nah, momen-momen histori patriotis yang ada di bangsa mereka, di negara mereka gitu ya, itu mereka buat sampai ke titik layak menjadi objek kawasan wisata, kunjungan wisata. Nah, sehingga gitu ya. Nah, pemerintah sebagai pengelola tidak rugi untuk merawatnya sebaik-baiknya gitu. Nah, jadi maksud saya kita buat dan jangan asal buat. Buat yang menarik. Menarik entah oleh karena modelnya atau karena besarnya gitu ya. Nah, patung para pahlawan kita itu sehingga juga ini menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, oleh orang Karo sendiri gitu ya. Iya, iya, Sehingga kita tidak merasa rugi untuk merawatnya. iya. Itu Otomatis yang terawat dia ya. otomatis terawat gitu ya, jadikan gitu ya. Mm. Nah, saya Iya, bisa tunjukkan contoh-contoh yang dilakukan oleh negara-negara lain gitu. Anggap aja lah Kabupaten Karo ini sebuah negara gitu ya. iya, iya, Jadi dan memang kan Karo khususnya Kabupaten Karo kan memang destinasi wisata. Hanya seperti komentar saya dalam beberapa kali, nah sayangnya Karo itu hanya karya Tuhan saja yang kita masih takjub melihatnya, yaitu pemandangannya bagus, udaranya enak, kan gitu, letaknya strategis. Masih karya Tuhan, karya manusianya belum muncul, gitu ya. iya, Ini, iya, nah iya. hasil kreativitas ini belum muncul, belum mampu menjadi daya tarik wisata Karo. Dan tapi kalau tadi seperti saya katakan, kita pergi ke negara-negara di sekitar kita, Asia, kita pergi ke Australia, Eropa, bahkan ke Amerika, maka objek wisata itu, termasuk Bali ya, Bali itu negara kita. Ya, Termasuk Bali, objek wisata, kawasan wisata itu, daerah wisata itu menjadi menarik oleh karena karya manusia, gitu ya, iya, betul. hasil kreativitas. Jadi patung para pahlawan Karo ini bisa kita buat menjadi sebuah karya kita, dan Hmm. ini Iya, mengedukasi kita, menginspirasi semua pemuda Karo, dan ini akan menjadi objek wisata yang menarik juga bagi para wisatawan. iya. Jadi dia punya nilai edukasi, punya nilai wisata, bahkan punya nilai ekonomi. Iya, Jadi secara otomatis juga pasti terawat ya, Bang ya. iya pasti terawat. Saya yakin ada anggaran yang bisa untuk merawat itu, gitu ya. Dan supaya tahu dunia ini bahwa Karo ini tanah para patriot. Betul, betul sekali. Nah, ini ada pertanyaan. Ini mungkin kita delegasikan ke Agnes nih, Bang. Apa betul? Nah, ini dari Usvan Andi Sinulinga, katanya dalam hal menumbuhkan ide kreatif pemuda-pemudi Karo perlu suatu wadah. Nah, ini untuk Karo berjiwa-jiwa nih. Yang dalam hal ini di Karo masih minim, seperti musik, rupa, tari, dan lain-lain. Wadah inilah yang menurut saya bisa memotivasi kami, pemuda-pemudi Karo. Bukankah dari Karo talent seni kita tidak pernah diragukan? Nah, Katanya. Nah, coba Nes. jawab Nes. Wah, jadi kalau ditanya soal wadah itu pastinya kita masukkan lagi untuk ke ide nanti kita selanjutnya di Karo Mujua-Jua. Untuk tari ide kreativitas yang lainnya akan kita tampung setiap seperti yang kita bilang Bapak Pendeta Rudi, kita akan tampung masukan ide gagasan untuk khususnya orang muda di Tanah Karo ini.
demi menyalurkan kreativitas kita semuanya, para pemuda Tanah Karo. Berarti harus sering-sering nih diskusi sama Agnes ya, teman-teman muda ya. Tentu saja komunitas muda di Karo Mojojoa sangat terbuka kepada teman-teman yang lainnya, Nes ya, untuk berdiskusi, berdialog, dan sama-sama bekerja. Iya. Oke, good. Nah, oke, kita punya waktu sekitar 13 menit lagi, Agnes, untuk ya. Ini ada turang ini, Arifta Ginting, dia punya ide. Gitu ya, per desa sebaiknya dia bilang berlomba untuk desa yang indah dan masyarakat, mewujudkan desa yang indah dan masyarakatnya kreatif. Wah, ini perlomba desa. Nes, buat dong nanti festival konten tentang lomba desa titik-titik gitu. Ya. Coba ya, perlu dibuat tuh. Dimasukkan ke catatan ya, Nes, poin-poin. Masukkan ke bank ide. Gitu. Oke. Gimana? Good. Oke, Agnes, mungkin sebagai closing statement Agnes terkait dengan pelaksanaan festival IKI, Agnes bisa mengajak atau menyampaikan pernyataan penutup kepada teman-teman Nande Bapa, Turang Senina, Mami Mama, Bibi Bengkila, teman meriah yang akan menyaksikan video kita ini. Silakan Agnes untuk pernyataan penutup. Oke, terima kasih Bang. Untuk semua yang ada kita di sini, jadi artinya Karo Mojojoa menghadirkan festival ini untuk anak muda semua, orang tua, anak kecil pun bisa, yang memang bisa berkarya dalam festival ini untuk menyalurkan ide kreatif kita semua masyarakat di Tanah Karo. Kami tim panitia menunggu pendaftaran teman-teman semuanya untuk memeriahkan pesta kreativitas kita ini. Gitu aja sih, Bang. Waduh, luar biasa. Ini calon pemimpin masa depan ini. Sukses ya untuk Karo Mojojoa dan Festival IKI 2024 merayakan semangat kemerdekaan. Nah, ini sebagai masukan, tentu saja teman-teman dimanapun berada, Karo Mojojoa ini punya bank ide, ya artinya setiap ide itu akan dicatat ya Nes ya, dijadikan sebagai masukan. Ini ada masukan dari saudara kita, mungkin bisa dicatat, Keloko Singalerlau Floris, masukan, mungkin wadah itu adalah sanggar, gerakan satu sanggar per desa. Nah, ini kita doakan Pendeta Rudi Simiring Milala menjadi Bupati Karo 2024, dan ini akan dieksekusi ya, satu sanggar satu desa. Kayaknya jadi bupati atau tidak jadi bupati, ide itu layak untuk kita wujudkan gitu. Iya, bungkus. Ya gitu kan. Apalagi kalau jadi bupati ya. Ya, kalau jadi mungkin lebih hebat lagi gitu. Ya, amin. Kalau tidak amin. pun kita dukung itu. Siap. Amin. Nah, terkait dengan tema Festival IKI dan merayakan semangat kemerdekaan malam ini, kita nanti minta Pendeta Rudi Simiring Milala sebagai closing statement membacakan surat penghormatan dari proklamator Muhammad Hatta kepada rakyat Karo yang ditulis pada 1 Maret 1948 terkait bagaimana orang Karo pada masa itu menolak kedatangan Belanda dan menjalankan politik bumi hangus. Nah, terkait dengan ini Bang, saya sedikit agak bergetar nih Bang ya. Karena nenek saya dulu itu ngungsi Bang di zaman itu. Dan mereka juga membakar rumah mereka, itu ngungsi ke rumah liang. Yang di tahun 2017 lalu, ya saya bersama teman-teman menginisiasi Napak Tilas. Itu nyebrang dari Desa Serdang ke rumah liang di Kabupaten Deli Serdang. Ya. Jadi pada saat kita melakukan Napak Tilas itu, saya mengadegankan bagaimana nenek saya dulu Bang, ketika mengungsi, dia melambaikan tangan, mendadai kampungnya itu, dan dia berjanji ketika Belanda nanti sudah tidak ada lagi, saya akan balik lagi ke kampung itu gitu. Jadi saya bergetar ketika membayangkan bagaimana nenek saya mengungsi Bang pada masa itu. Dan akibat itulah perjuangan hebat masyarakat Karo itulah
sang proklamator di pengasingannya di Bukit Tinggi menulis surat penghormatan kepada masyarakat Karo, menghormati perjuangan dan kesetiaan mereka kepada Republik Indonesia. Sebagai closing statement, ini juga permintaan dari teman-teman kita, ya. Kami minta dengan hormat kepada Pendeta Rudi Sembiring Milala untuk membacakan surat dari Insinyur Muhammad Hatta sang proklamator. Silakan, Bang. Oke, saya bacakan ya. Bang, perlu pakai musik latar nggak? Nggak usah lah. Ya, ini saya Siap. bacakan surat dari Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta, Bukit Tinggi, 1 Januari 1948. Kepada rakyat Karo, kepada rakyat tanah Karo yang kucinta, merdeka. Dari jauh kami memperhatikan perjuangan saudara-saudara yang begitu hebat untuk mempertahankan tanah tumpah darah kita yang suci dari serangan musuh. Kami sedih merasakan penderitaan saudara-saudara yang rumah dan kampung halaman habis terbakar dan musuh melebarkan daerah perampasan secara ganas. Sekalipun ceasefire sudah diperintahkan oleh Dewan Keamanan UNO. Tetapi sebaliknya kami merasa bangga dengan rakyat yang begitu sudi berkorban untuk mempertahankan cita-cita kemerdekaan kita. Saya bangga dengan pemuda Karo yang berjuang membela tanah air sebagai putra Indonesia sejati. Rumah yang terbakar boleh didirikan kembali. Kampung yang hancur dapat dibangun lagi. Tetapi kehormatan bangsa kalau hilang susah menimbulkannya. Dan sangat benar pendirian saudara-saudara. Biar habis segala-galanya, asal kehormatan bangsa terpelihara dan cita-cita kemerdekaan tetap dibela sampai saat yang penghabisan. Demikian pula lah tekad rakyat Indonesia seluruhnya. Rakyat yang begitu tekadnya tidak akan tenggelam, malahan pasti akan mencapai kemenangan cita-citanya. Di atas kampung halaman saudara-saudara yang hangus akan bersinar kemudian cahaya kemerdekaan Indonesia dan akan tumbuh kelak bibit kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Karo sebagai bagian daripada rakyat Indonesia yang satu yang tak dapat dibagi-bagi. Kami sudahi pujian dan berterima kasih kami kepada saudara-saudara dengan semboyan kita yang jitu itu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Saudaramu Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia. Inilah surat. Merdeka. Merdeka. Luar biasa, Bang, ya. Luar biasa. Dan ini ada pesan dari teman kita Bre Mahagata Gintings. Makanya rumah adat Karo sekarang tinggal sedikit akibat politik bumi hangus. Ya. Jadi beliau juga mengutip ada pesan Muhammad Hatta, rumah yang hangus dapat dibangun kembali. Ya. Makanya di Indonesia cuma ada 2 makam pahlawan, satu di Karo, satu di Surabaya. Jadi tidak semata-mata orang Karo tidak peduli soal budaya, kenapa rumah adat sekarang banyak yang tidak berdiri lagi. Tapi ada faktor sejarah, ada faktor historis. Kita tahu bahwa masyarakat Karo sangat mencintai budayanya. Tapi rumah-rumah itu hancur bukan semata-mata karena kita tidak mencintai, tapi karena ada faktor sejarah ketika kita menolak untuk dijajah kembali. Kita masih menjaga kehormatan kita. Lebih baik kita bakar daripada Belanda menggunakannya untuk menjajah kita kembali. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi diskusi teman-teman konstitusi ini hukum, apakah kita bisa menagih janji wakil presiden untuk membangun kembali rumah adat kita, rumah Belin yang dulu kita bakar untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Barangkali ke depan itu bisa jadi satu tema diskusi, Bang, ya. Nah, ya, saya pikir Bang. ide yang sangat baik apabila kita punya semangat untuk mendirikan rumah adat satu minimal di setiap desa Karo. Berarti kita butuh 150 rumah adat yang harus dibangun, gitu ya. Dalam rangka untuk menghadirkan kembali, gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan lokal Karo
eh, untuk mewarnai kehidupan kita di zaman modern ini. Seperti itu. Merdeka, merdeka. Hmm. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu, Nande Bapak, Turang Senina, Mami Mama Bibi Mengkila, teman meriah IJP Kameringan, dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan obrolan kita malam ini. Dan sekali lagi, bagi siapapun yang ingin mengikuti festival IKI ini dapat mengakses di Karomu Jua-Jua. Dan kami minta dengan hormat untuk teman-teman ibu bapak yang menyaksikan obrolan kita malam ini agar mengetik kata merdeka di kolom komentar, boleh malam ini, boleh juga besok di ketika video ini di-share ulang, ketik kata merdeka sebanyak-banyaknya di bawah, ya, seperti yang kita dengarkan tadi bagaimana Pendeta Rudi membacakan ulang surat dari sang proklamator Wakil Presiden Republik Indonesia yang sangat menghormati masyarakat Karo, warga Karo yang berjuang, yang mempertahankan kehormatannya dan mencintai kemerdekaan. Daripada dijajah, mereka lebih memilih untuk membakar kampung halaman mereka agar Belanda tidak bisa kembali menjajah kita. Tentu saja semua semangat ini masih mengalir di darah kita, masih mengalir di sanubari kita, di pertendin kita. Merdeka itu harga mati. Terima kasih kepada Agnes, sukses untuk festivalnya. Terima kasih. Ya, sudah ditulis merdeka? Merdeka. Merdeka. Oke, kepada Pendeta Rudi, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, sekian dan terima kasih, dan sampai bertemu di waktu yang sama besok dengan topik bahasan yang berbeda. Seperti itu. Baik, terima kasih. Merdeka. Terima kasih, selamat malam. Mejuah-juah kita Kerina. Ya. Mejuah-juah. Mejuah-juah kita Kerina. Selamat malam semuanya.